insyaallah saya akan menyampaikan tausiah, insyaallah tidak panjang dan singkat insyaallah. Tapi sebelum Syekh memulai ceramah, kami mengajak kepada seluruh jemaah Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi mendukung program almarhum Syekh Jabir dalam rangka mencetak satu bulan Ramadan. Dan partisipasi infak sedekah yang diberikan di bulan yang mulia ini jadi kemudahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan pada panitia yang akan menjalankan infak, silakan panitia yang untuk menjalankan surau ya, silakan diisi seikhlas. Niatkan mudah-mudahan dengan infak sedekah ini sebagai penghapus dosa-dosa kita dan mudah-mudahan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil itu berjalan sebentar, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dari sini infak salat hari ini menjadi wasilah menjalankan agama kita dan menjadi wasilah pengampunan atas dosa-dosa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi sebagai misi untuk program Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan, Ibu Bapak infak di jalan Allah, mudah-mudahan Allah amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak apa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Syekh Muhammad Jabir kepada Syekh. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, وبالخصوص kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir, Sayyidul Mukminin, para imam, pengurus masjid, seluruh jemaah yang hadir. Semoga ya Rabb, di bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bersyukurlah kepada Allah karena kita yang hadir di majlis hari ini termasuk orang-orang beruntung. Keuntungan kita sangat besar. Kenapa? Karena kita diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau di antara kita diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan, berarti mendapatkan kesempatan supaya menjadi orang beruntung, keuntungan yang sangat besar. Bulan Ramadan bukan bulan biasa. Banyak jemaah bertanya, pahala sebesar apa di bulan suci Ramadan? Ada kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menjelaskan betapa besar keuntungan kita di bulan suci Ramadan. Ada dua sahabat di Madinah. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, baca Quran, infak, zikir, jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah satunya mati syahid di jalan Allah. Dan kita tahu tidak ada derajat lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Karena dia siap mengorbankan diri, harta di jalan Allah. Apalagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang kedua masih hidup, diberikan umur sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun beliau wafat. Tapi wafatnya biasa. Seperti orang biasa, di rumah, di mana, wafat. Yang menceritakan kisah ini dalam hadis sahih namanya Talha radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kenal baik dua-duanya. Qal ra'aitu fi ma yara an-naim. Saat saya tidur, saya mimpi dua saudara tersebut. Mimpi di yaumul qiyamah. Saya berdiri, yang mati syahid sebelah kanan, yang mati biasa sebelah kiri. Tiba-tiba pintu surga dibuka. Malaikat memanggil, silakan masuk surga. Siapa? Orang yang wafatnya biasa. Dipanggil duluan untuk masuk ke surga. Bukan yang mati syahid. Orang yang wafatnya biasa. Silakan masuk surga. Tidak lama, pintu surga dibuka lagi. Malaikat memanggil saudaranya yang mati syahid. Silakan masuk surga. Kata Talha, saya bikin maju supaya masuk. Kata malaikat, nunggu, belum dipanggil. Artinya apa? Baru dia bangun, oh masih di dunia, belum dipanggil. Tapi ada satu hal yang membuat Talha itu heran, kaget. Kok yang dipanggil duluan masuk ke dalam surga orang yang wafatnya biasa, bukan yang wafatnya syahid. Padahal yang kita tahu, yang mati syahid itu lebih tinggi, apalagi dia mati duluan. Kok ini cuma mimpi saja tidak ada arti atau ada arti memang? Beliau cerita kepada sahabat. Sahabat kaget. Kok ini benaran ini? Atau cuma mimpi saja? Kita kan berusaha mati syahid sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang wafat biasa lebih tinggi sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Ya Rasulullah, coba lihat kata Talha apa. Beliau mimpi dua saudara fulan dan fulan, orang mati syahid, orang yang mati biasa, yang dipanggil duluan dalam mimpinya, yang mati syahid, yang mati biasa daripada yang mati syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian takjub? Kenapa kalian heran? Alam yu'ammar sanatan kamil? Bukankah yang mati biasa, bukankah dia diberikan umur 1 tahun? Dan setelah saudaranya wafat, dia masih ada umur sampai 1 tahun. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya betul. Rasulullah bertanya lagi. Ini paling inti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? Bukankah dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? Wa shalla wa sham. Dia salat, berpuasa, beribadah di bulan suci Ramadan. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya betul ya Rasulullah. Qal innahuma la fil jannah. Dua saudara di surga. Bainahuma, antara dua saudara yang mati syahid dan yang mati biasa seperti antara langit dan bumi. Bayangkan. Kenapa? Karena diberikan umur kesempatan sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan. Berarti pahala di bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Ibadah, amalan salih, apa saja yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, pahalanya beda jauh dengan amalan salih di luar bulan suci Ramadan. Karena itu saudara, ambillah kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan sebaik-baiknya.
Jangan jadikan bulan Ramadan biasa-biasa. Karena bulan Ramadan bulan luar biasa, usahakan amalan kita menjadi amalan yang luar biasa. Karena bukan setiap orang bertemu dengan bulan suci Ramadan ia beruntung. Bukan. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Tapi kalau rugi, kerugiannya sangat besar juga. Nabi SAW di Madinah, tiba-tiba beliau naik mimbar dan mengucapkan Amin. Amin. Amin apa? Biasa kalau ucapkan amin, ada doa sebelumnya. Sahabat penasaran, ya Rasulullah, kita belum dengar doa. Amin apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, barusan Jibril datang. Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang berdoa. Apa doanya? Kata Jibril, raghima anf. Paling celaka. Celakalah seorang yang diberikan umur, kesempatan sampai bulan suci Ramadan, sampai akhir, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Qul amin. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Memastikan bahawa orang paling celaka adalah orang yang diberikan umur kesempatan sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan ampunan, sampai akhir tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak bisa mengubah diri menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan. Dan itu saudara, mari kita mengambil kesempatan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, khususan 3 amalan. Ini singkat, 3 amalan, usahakan 3 amalan ini di bulan suci Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Saya yakin seluruh jemaah biasa mengerjakan 3 amalan, tapi di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan bulan istimewa, usahakan 3 amalan itu menjadi lebih istimewa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, salat. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, infak dan sedekah. Salat. Tidak ada amalan lebih baik daripada salat. Sebelum Ramadan, kadang-kadang telat, lalai, malas, tidak ikut salat berjamaah. Bulan Ramadan, kesempatan untuk memperbaiki diri, menjaga salat, bahkan mengutamakan salat dalam kehidupan. Saudara, wallahi, kalau ingin sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, utamakan salat dalam kehidupan. Bukan hanya untuk akhirat nanti, bukan supaya masuk ke surga saja. Dunia kita akan dimudahkan oleh Allah segala urusan. Karena itu ada hikmah, kata ulama, qal aslih salatak tasluh hayatak. Perbaikilah salatmu, maka diperbaiki segala urusanmu, dunia dan akhirat. Nah itu kesempatan bulan suci Ramadan, salat fardu, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat duha, apalagi salat malam, salat tarawih. Usahakan, mohon kepada seluruh jemaah, jangan tinggalkan salat malam di bulan suci Ramadan sama sekali, kecuali ada uzur. Kalau enggak bisa ikut salat berjamaah di masjid, ada uzur, enggak bisa ikut salat di rumah, jangan tinggalkan. Jangan sampai lewat 1 malam di bulan suci Ramadan enggak sempat salat malam. Karena siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum yasum. Betapa besar dosa kita sebelum Ramadan, dosa besar maupun kecil. Kesempatan di bulan suci Ramadan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu usahakan di bulan suci Ramadan menjaga salat malam. Tujuan kita bukan hanya menjaga salat malam di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu daurah, pelatihan supaya kita terus menjaga salat malam sepanjang tahun. Karena seorang mukmin tidak pernah tinggalkan salat malam. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Kalau ingin tahu apakah saya mulia di sisi Allah atau tidak, coba lihat nanti saat malam.
Ada beberapa rakaat atau tidak. Walaupun kita nggak bisa misal 20 rakaat, nggak bisa 11 rakaat, nggak bisa 1 jam, nggak bisa 1 juz, walaupun 3 rakaat. Walaupun 3 rakaat saja, 10 menit. Ba'da Isya sampai subuh kurang lebih 8 jam. 10 menit saja, nama-nama kita tercatat ahli qiyamul lail, walaupun 3 rakaat. Mau ba'da Isya kah, mau nanti sebelum tidur, mau sepertiga malam, kapan saja bisa. Intinya jangan sampai antara Isya sampai subuh gak sempat salat malam walaupun 3 rakaat. Siap insyaAllah? Ini mengenai salat. Dan salah satu keutamaan salat, khususan di bulan suci Ramadan, kan kesempatan kita salat fardu, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, salat malam, nanti 10 terakhir ada salat tahajud. Coba berapa rakaat, berapa? Banyak sekali, alhamdulillah. Kan? Yang pertama dihisab yaumul qiyamah adalah salat. Terus ketika dihisab mengenai salatnya, tiba-tiba salat kita kurang. Banyak ketinggalan, banyak lalai, banyak lupa dulu masa lalu, atau bahkan sampai sekarang banyak kekurangan dalam salat, gak ikut salat jamaah, kurang khusyuk, kurang tumaknina, lupa ketiduran, kesiangan, banyak sekali. Setelah dihisab, banyak kekurangan. Allah bertanya dalam hadis sahih, ya malaikati unzuru, wahai malaikatku lihat, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku punya tatawwu' nafilah, salat nafilah? Malaikat melihat, banyak sekali. Salat malam, salat tahajud, salat duha, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, banyak. Kata Allah dalam hadis, atimmu biha fariidatahu, sempurnakan fardunya. Melalui salat sunnah qabliyah, ba'diyah, tarawih, malam, salat tahajud, sempurnakan kekurangan salat fardu. Dan itu kesempatan di bulan suci Ramadan kita menyempurnakan salat. Amalan yang kedua, Al-Quran. Bulan suci Ramadan bulan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Antara 12 bulan Allah memilih bulan suci Ramadan. Berarti ada rahasia Al-Quran khususan di bulan suci Ramadan. Karena itu para salihin salihat sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman ini, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka sibuk membaca khatam Al-Quran berkali-kali. Ada yang khatam Quran di bulan suci Ramadan 10 kali. Khatam bukan hafal walaupun baca, dari suratul Fatihah, suratul Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, selesai balik lagi. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, selesai balik lagi. Berapa kali? 10 kali. Ada yang 15 kali, ada yang 20 kali. Ada yang khatam Quran di bulan suci Ramadan 30 kali. Berarti satu hari satu kali khatam. Berapa juz? 30 juz dalam sehari. Kalau kita berapa juz dalam sehari? Kata jamaah, alhamdulillah berapa juz? Juz mangga, apukat tiap hari kita. Coba kita muhasabah di bulan suci Ramadan. Bulan Al-Quran kita belum bisa khatam. Kita belum bisa 10 kali, 20 kali. Enggak apa-apa, tidak harus. Intinya punya target khataman Quran di bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita enggak bisa dekat dengan Al-Quran. Enggak bisa bikin target khataman Quran di bulan suci Ramadan. Walaupun 2 kali, walaupun 3 kali. Saya usulkan kepada jamaah terus di bulan suci Ramadan jangan kurang dari 3 kali khataman Quran. Kenapa? Supaya setiap 10 hari khatam sekali. Satu hari 3 juz saja. Banyak jamaah yang baca 1 juz itu di luar Ramadan.
Satu hari satu juz. Kalau di bulan Ramadan, karena bulan istimewa, usahakan amalan kita lebih baik. Kalau 3 kali, menurut saya 3 kali itu paling minimal. Kenapa? Karena sedikit, paling sedikit itu 3 kali. Kenapa? Kalau misal 3 juz dalam sehari, paling lama 3 jam. Karena 1 juz kurang lebih 1 jam. Kalau bacaannya hadir, lancar membacanya, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليكم من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kalau bacaannya seperti itu kurang lebih 30 menit selesai 1 juz. 30 menit, 40 menit, paling lama 1 jam. Berarti kalau 3 juz berapa jam? Kurang lebih 3 jam. Dari 24 jam, hanya 3 jam saja di bulan suci Ramadan. Ini sedikit atau banyak 3 jam? Sedikit di bulan suci Ramadan. Tidak harus sekaligus, bagi-bagi, misal kapan saja bisa. Saya kenal orang, kata beliau, alhamdulillah setiap kali duduk, saya target saya dalam 1 kali duduk, saya baca 3 juz. Selesai. 1 jam, 1,5 jam, selesai 3 juz. Intinya ada target, ada niat. Ada target, saya mau baca sekian di bulan suci Ramadan. Mohon Bapak Ibu, sampai saat ini, kalau ada jemaah belum punya target, belum ada gambaran mau khataman Quran di bulan suci Ramadan berapa, bikin dari sekarang. Kenapa harus ada target? Supaya dari pagi ada gambaran saya mau baca berapa. Ketika dengan Al-Quran, saya tahu mau baca berapa, 1 juz, setengah juz. Ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, saya yakin seluruh jemaah baca. Tapi baca sebentar, berapa halaman, selesai. Udah merasa saleh ini, udah baik. Tapi kalau ada tujuan, misal mau baca 3 juz, jadi dari pagi saya baca, belum selesai 3 juz, insyaAllah nanti sore saya lanjut lagi. Nanti malam saya lanjut lagi. Begitu seorang mukmin harus terus semangat beramal saleh. Kalau nggak ada tujuan, berarti kita nggak berusaha mencapai target. Tapi kalau ada target, setiap pagi, setiap hari di bulan Ramadan, kita semangat membaca supaya mencapai target yang saya tentukan di bulan suci Ramadan. Dan itu mohon, di bulan suci Ramadan, usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Keuntungan kita sangat besar. Waktunya nggak cukup saya sampaikan keutamaan Al-Quran. Wallahi sangat luar biasa. Bukan hanya pahala kebaikan, melainkan keberkahan, kemudahan yang kita dapat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu mohon, jangan tinggalkan masjid ini sore ini, kecuali sudah ada gambaran saya mau khatam Quran di bulan suci Ramadan. Terserah mau 2, 3, 4, 5 kali masing-masing. Intinya dari pagi sampai malam, luangkan waktu sama Al-Quran. Siap insyaAllah? Yang ketiga, amalan paling istimewa di bulan suci Ramadan, yang terakhir adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah kapan saja itu luar biasa. Tapi khususnya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawan beliau lebih tinggi, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan. Dan itu saudara, biasa kita infak dan sedekah. Biasa, dia infak 5.000, 10.000, 100.000, semampunya. Di bulan suci Ramadan, usahakan menjadi lebih baik. Kemampuannya itu saja, 50, 100, 2.000, 5.000, infak semampunya. Mampu yang besar, jangan infak yang kecil di bulan suci Ramadan khususnya. Aturlah harta, bukan habiskan harta di jalan Allah, bukan. Atur harta sebagaimana kita atur waktu, atur harta. Ada lebih di bulan suci Ramadan, ambillah kesempatan infak dan yakin. Sedekah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang menerima. Karena keuntungan dari sedekah bagi orang yang memberi, bukan yang menerima. Dalam Al-Quran was Sunnah tidak pernah menjelaskan mengenai keuntungan orang yang menerima, tetapi keuntungan orang yang memberi.
Kita sedekah cuma sekali, sekian, besar maupun kecil. Yang menerima angka sekali saja, tapi keberkahannya mengalir terus, bukan sekali, tapi terus mengalir kepada kita. Berkah kehidupan kita, kesehatan, kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari fitnah dan bala, dibuka pintu-pintu rezekinya. Yuk diberikan husnul khatimah, kuburan kita menjadi terang. Yaumul qiyamah dalam naungan sedekah sampai masuk ke dalam surga. Ada salah satu pintu surga, pintu sedekah. Apalagi harta yang kita berikan di jalan Allah, yakin Allah ganti yang lebih baik di dunia dan akhirat. Berarti keuntungan orang yang memberi, bukan yang menerima. Ambillah kesempatan di bulan suci Ramadan, usahakan sebaik-baiknya, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Ini 3 amalan singkat. Semoga ya Rabb kita sama-sama bisa mengambil kesempatan ibadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Terakhir ada doa. Kenapa para salihin berlumba-lumba beramal salih di bulan suci Ramadan? Salatnya banyak, bahkan salat malamnya panjang, baca Quran khatam berkali-kali, infak yang sangat dahsyat luar biasa, sebanyak-banyak harta infak di jalan Allah. Karena ada harapan besar di bulan suci Ramadan. Ada anugerah Allah yang sangat dahsyat di bulan suci Ramadan. Dalam hadis sahih, di bulan suci Ramadan, setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Berarti di antara kita di bulan suci Ramadan ada kesempatan supaya mendapatkan kebebasan dari api neraka. Tahu artinya bebas dari api neraka, Bapak Ibu? Tahu artinya bebas? Artinya bebas. Itu artinya. Beda sama orang yang masuk surga. Bedanya apa? Orang yang masuk surga belum tentu dia langsung masuk surga, bisa mampir ke api neraka sebentar, tergantung dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mampir sebentar itu berapa tahun? Dan itu enggak begitu mudah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau bebas dari api neraka, artinya fulan itu haram dia masuk ke api neraka. Tidak boleh dia mampir ke api neraka sebentar, karena nama-namanya dihapus dari penghuni neraka. Bebas, aman, selamat dari api neraka, langsung dapat surga di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita hebat, amalan saleh luar biasa? Bukan, anugerah Allah di bulan suci Ramadan. Anugerah Allah di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba baca Quran, duduk di masjid, lagi salat, khusyuk, lagi berdoa, lagi infak, lagi zikir. Kita enggak tahu kapan tiba-tiba fulan itu terpilih oleh Allah bebas dari api neraka. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kita bebas dari api neraka, mau apa lagi? Karena itu dianjurkan membaca doa ini khususnya di bulan suci Ramadan. Doa supaya kita bebas dari api neraka. Para imam, khususnya Mekah dan Madinah, biasa pasti dari malam pertama Ramadan pasti imam membaca doa ini. Dan rata-rata imam kalau baca doa ini terharu nangis. Karena itu harapan besar kita. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Hafal doa ini dan baca terus, khususan saat buka puasa. Doa itu kapan saja boleh, dari pagi sampai malam. Kenapa khususan saat buka puasa? Karena dalam riwayat Nabi SAW menjelaskan mengenai bebas dari api neraka. Qal wa dzalika 'inda fitrihi, itu terdapat saat buka puasa. Karena itu sebelum buka puasa walaupun 1 menit, angkat tangan mohon kepada Allah, minta seluruh hajatnya, minta rezeki, sihat, kemudahan, punya masalah, punya hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung doa kita mustajab. Bukan karena kita siapa-siapa,
tapi karena kita sedang berpuasa. Doa orang berpuasa mustajab, khususan doa ini. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, mohon ya Rabb, di bulan suci Ramadan ini, bebaskan diri kami dari api neraka. Doa dengan yakin, semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya, kita sama-sama baca doa ini, bukan hanya untuk belajar dan hafal, memang kita berada di majlis ilmu, di sore hari, sedang berpuasa, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka di bulan Ramadan ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan bagi kita bukan sekali, bukan dua kali, selama bulan suci Ramadan. Belum terpilih kemarin, masih ada kesempatan hari ini, belum masih ada besok, lusa sampai akhir Ramadan. Semoga ya Rabb, Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita sama-sama dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Mohon ketika berdoa, jangan doa untuk diri sendiri saja. Doakan orang tua, doakan keluarga, doakan anak-anak semua. Siapa yang tahu Allah ijabah doa kita. Doakan, ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang tua kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan keluarga kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan anak-anak keturunan kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan seluruh muslimin muslimat dari api neraka di bulan suci Ramadan ini. Doakan. Semoga ya Rabbi ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya serahkan ke tim yayasan Ustaz Azim. Mungkin ada sedikit ajakan bagi jemaah yang siap bergabung dalam program Al-Quran. InsyaAllah diajak oleh Ustaz Azim. Semoga menjadi barakah bagi kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,